밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인 Iya. Hana. Iya Bu. Mari silahkan duduk. Hana gimana kabarnya? Lama sekali nggak jumpa dengan ibu. Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ibu juga baik. Tadi kesini naik apa? Tadi sama temen Bu bareng. Terus temennya sekarang di mana? Oh kebetulan temennya ada keperluan lain, jadi nanti mau ada janjian keluar gitu loh Bu. Jadi saya kesini dulu. Oh gitu. Sebelumnya kamu pernah melakukan konseling apa belum? Barangkali di tempat lain pernah melakukan sesi konseling. Belum pernah Bu, belum pernah sama sekali. Oke, belum pernah ya. Jadi sedikit Ibu jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu konseling supaya Mbak Hana sedikit paham lah alur konseling itu seperti apa. Gitu, gimana? Iya Bu, silahkan Bu. Oke. Nah, jadi konseling itu merupakan proses bantuan dari konselor kepada konseli. Konselor itu sendiri saya dan konselingnya itu Mbak Hana. Tujuan dari konseling itu sendiri untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang Mbak Hana hadapi. Akan tetapi solusi tersebut yang menentukan itu dari Mbak Hana, yang atas persetujuannya Mbak Hana, bukan dari saya. Begitu, apakah bisa dipahami? Iya Bu, bisa Bu. Oke, sudah paham kan ya? Nah, di konseling itu sendiri ada beberapa asas. Di antaranya ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Asas kerahasiaan itu sendiri yaitu konselor memegang teguh rahasia konseli. Jadi Mbak Hana nggak perlu takut rahasia, apalagi rahasia ya. Rahasia Mbak Hana itu akan tersebar kemana-mana karena konselor sudah memegang asas itu tadi. Bagaimana? Apakah Mbak Hana paham? Iya Bu. Oke. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi diharapkan Mbak Hana datang ke sini itu secara sukarela, tanpa paksaan dari siapapun, termasuk dari saya. Apakah Mbak Hana secara sukarela datang ke sini? Iya Bu. Oke, secara sukarela ya. Nah, selanjutnya ada juga asas keterbukaan. Diharapkan konseli itu terbuka untuk menceritakan apa yang sedang dialami kepada konselor. Karena kalau nanti konselinya Mbak Hana tidak terbuka, kita tidak bisa mencari solusinya. Jadi diharapkan nanti Mbak Hana bisa terbuka. Gimana? Iya Bu, saya mengerti Bu. Oke, sudah mengerti kan ya? Untuk proses konseling hari ini, Ibu bisa selama 1 jam ke depan. Bagaimana? Apakah Mbak Hana setuju? Iya Bu. Tapi nanti kalau semisal dalam 1 jam itu saya merasa kurang gimana Bu? Misalnya dalam 1 jam ke depan ternyata Mbak Hana masih merasa kurang nih, masih merasa masalahnya belum terpecahkan. Kita bisa menjadwalkan kembali konseling di hari yang nanti akan dijadwalkan. Gimana? Iya Bu, siap. Oke. Sekarang apa yang mau Mbak Hana ceritakan? Sebenarnya saya tuh malu ya Bu untuk menceritakannya. Soalnya saya tuh ngerasa kayak sepele gitu loh Bu masalahnya Bu. Kayak nggak penting-penting banget gitu. Meskipun sepele, kalau Mbak Hana merasa itu sangat mengganggu, nggak apa-apa, ceritakan saja. Nggak akan Ibu anggap sepele kok masalahnya Mbak Hana. Oh iya Bu, kan apa? Ibu pernah itu nggak sih Bu? Ibu pernah tahu orang punya fobia yang aneh-aneh gitu nggak sih Bu? Kayak saya tuh kalau boleh jujur saya tuh takut banget Bu sama ayam itu Bu. Kayak kan itu sepele ya Bu, masa sama ayam sekecil itu gitu loh, masa saya takut gitu, itu kayak gitu gimana gitu Bu. Tapi di satu sisi itu kayak ya memang itu saya takut banget, dari dulu itu saya takut banget, bukan saya pura-pura takut atau saya buat-buat, takutnya memang saya takut banget gitu Bu. Terus itu
kan itu apa, kan akhir-akhir ini itu saya sibuk banget ibu, banyak kegiatan gitu. Nah, kan kegiatannya ini nggak selalu yang di dalam ruangan tau bu, kan ada kegiatan yang di luar ruangan. Nah, kalau di luar ruangan pasti ada momen itu, apalagi kalau di sekitar rumah-rumah warga gitu ya bu, pasti kan ada ayam ya bu ya. Terus itu kayak, wah, itu saya langsung panik gitu loh bu, kayak wah, kayak dalam diri saya itu secara nggak langsung tuh kayak saya langsung, wah ini ada ayam, wah saya nggak bisa di sini, udah langsung gitu bu, otomatis itu bu. Nah kebetulan pas kemarin ada acara, banyak orang bu, banyak sekali orang, ada ayam. Saya sudah membentengi diri bu, saya sudah, wah ada ayam, saya nggak boleh lewat situ nih. Saya itu selalu kayak gitu dari dulu. Saya itu kalau ada ayam, saya itu selalu berusaha untuk nggak lewat jalan yang ada ayamnya. Tapi nggak tahu kenapa juga bu, dari dulu setiap ada ayam di sini bu, saya lewat sini nih, saya udah tahu nih di sini ada ayam, saya pasti lewatnya agak nyerong atau pilih jalur lain dong. Tapi nggak tahu kenapa ayam ini kayak, saya tuh ngerasanya ayam ini malah datang ke saya gitu loh bu. Nah kalau udah kayak gitu, apalagi kalau dia sampai mendekat sampai 1 meter 2 meter, wah itu paniknya panik banget bu. Kalau saya masih ada teman, kalau saya jalannya sama teman, mungkin saya bisa pegangan sama teman saya atau saya minta tolong buat usirin gitu. Tapi kalau saya sendirian, wah chaos bu. Saya bisa nge-freeze, atau kadang saya bisa kalau sampai deket banget saya bisa teriak-teriak kayak orang gila, nangis gitu bu. Tapi kalau ada teman saya masih bisa menahan diem gitu. Nah kebetulan karena kemarin itu banyak orang, saya tuh refleks teriak gitu loh bu, karena ada ayam. Memang kebiasaan saya gitu, saya tuh refleks gitu, saya refleks teriak. Terus akhirnya ada salah satu teman itu kayak ya ya niatnya mungkin ngebantu ya bu. Terus itu dia tanya kayak kenapa gitu kan. Terus saya jujur bilang itu loh ada ayam gitu. Terus ya kayak ya mungkin maksudnya kayak cuma bercanda gitu ya bu, kayak diolok, bilang orang cuma ayam kok, ngapain takut gitu, lebay banget digituin. Kayak saya ngerasa iya sih saya lebay, tapi kan emang saya takut gitu loh bu. Makanya tuh kayak gimana ya bu, saya tuh pengennya tuh kayak, saya tuh udah berusaha bu, kayak udah berusaha nih, saya tuh udah pernah berusaha kayak kalau ada ayam ya udah saya berusaha pura-pura tenang gitu loh bu. Soalnya kalau kata orang itu kan semakin kamu takut semakin iya. Nah saya tuh jadinya ya oke ada ayam nih, saya nggak boleh takut nih, saya udah pura-pura tenang, ada ayam lewat. Kenyataannya semakin ayam itu deket ke saya, tetep nggak ngaruh gitu loh bu, tetep panik, seluruh badan itu literally panik. Terus nanti kayak wah nggak bisa, wah otomatis saya tuh bakal sediem-diemnya sampai nge-freeze gitu bu, sampai kaku gitu badan saya, dan itu rasanya sakit gitu loh bu, sampai bu. Makanya saya tuh gimana ya biar nggak dianggap aneh, biar nggak dianggap lebay juga, biar saya tuh nggak takut gitu loh sama ayam itu bu, gitu. Itu sih bu, agak nggak penting ya bu ya. Oke, jadi Mbak Hana ingin menghilangkan rasa takut tersebut kepada ayam. Iya bu. Sebenarnya yang ditakutkan dari ayam itu apa sih? Apa ya bu ya, saya tuh nggak tahu ya bu, sebenarnya tuh takutnya itu kenapa. Soalnya kalau dari ingatan saya itu dulu itu saya pernah dipatok gitu loh bu sama ayam waktu saya masih kecil. Nggak tahu itu umur berapa, pokoknya di ingatan saya itu saya pernah dipatok sampai berdarah-darah gitu loh bu. Nggak tahu juga itu kenapa, saya itu salah apa sama ayamnya, saya nggak tahu. Nah sejak kejadian itu sampai sekarang, setiap lihat ayam kecil, besar, jantan, betina, saya tuh takut gitu bu. Apalagi ya, tapi yang paling saya takutin banget itu kalau ayam betina sih, soalnya kan ayam betina lebih agresif gitu kan ya bu ya. Itu sih bu kayaknya bu. Tapi kalau untuk secara spesifik itu saya nggak tahu ya bu, nggak tahu sih bu, saya bingung juga gitu loh bu. Oke, jadi tadi kan Mbak Hana sudah bilang bahwa Mbak Hana merasa takut dengan ayam karena kejadian di masa kecil Mbak Hana, yaitu Mbak Hana pernah dipatok ayam sampai berdarah-darah, sehingga itu membuat Mbak Hana takut kepada ayam sampai saat ini. Nah, saat ini Mbak Hana ingin menghilangkan rasa ketakutan tersebut. Iya bu. Oke, karena Mbak Hana saat ini ingin menghilangkan rasa takut tersebut, saya ingin menggunakan teknik terapi. Bagaimana? Apakah Mbak Hana bersedia? Bersedia bu. Oke, bersedia ya. Jadi terapi ini
akan membawa Mbak Hana kembali ke kondisi tersebut, kondisi di saat Mbak Hana mengalami kejadian yang dipatok ayam itu tadi. Dari yang kejadiannya dari yang Mbak anggap paling rendah, sedang, sampai yang paling tinggi intensitasnya. Paham? Ya Bu. Oke, paham. Nanti kalau di tengah-tengah sesi terapi Mbak Hana merasa tidak kuat untuk melanjutkan, Mbak Hana bisa angkat tangan, kemudian langsung membuka mata Mbak Hana. Ya Bu. Oke, Mbak Hana paham kan? Ya Bu. Bisa. Sekarang coba Mbak Hana rileks dulu, ambil nafas dari hidung. Oke, keluarkan dari mulut. Oke, Mbak Hana mulai rileks, bisa bersandar. Oke Bu. Kemudian Mbak Hana mulai duduk dengan nyaman. Oke. Oke, mulai pejamkan mata. Oke, coba sekarang Mbak Hana bayangkan Mbak Hana sedang berjalan di suatu pedesaan bersama teman-teman Mbak Hana. Kemudian dari arah yang berlawanan ada segerombolan ayam betina dengan ayam jantan yang menuju ke arah Mbak Hana. Perlahan ayam itu mulai mendekat. Mbak Hana mulai merasa cemas. Kemudian Mbak Hana mulai memegang erat tangan temannya. Mbak Hana pegang sangat erat, sangat erat. Kemudian ayam itu perlahan mulai berjalan menuju Mbak Hana. Oke. Kemudian ternyata ayam tersebut hanya lewat begitu saja. Oke, Mbak Hana bisa mulai membuka mata Mbak Hana. Bagaimana? Apa yang dirasakan? Takut Bu. Ternyata ya ternyata nggak apa-apa. Ternyata ayamnya cuma lewat. Oke, ternyata ayamnya cuma lewat. Selanjutnya apa Mbak Hana bersedia untuk melakukan terapi kembali? Untuk menuju ke tingkat yang sedang. Boleh Bu. Oke, sekarang Mbak Hana mulai pejamkan kembali mata Mbak Hana. Saat ini Mbak Hana bayangkan Mbak Hana sedang sendirian di tengah keramaian. Kemudian ada seekor ayam betina beserta anak-anaknya yang sedang mencari makan. Mbak Hana melihat ayam tersebut. Mbak Hana merasa panik. Kemudian ternyata ayam tersebut perlahan menuju ke arah Mbak Hana. Mbak Hana makin panik. Kemudian Mbak Hana berteriak minta bantuan. Orang-orang di sekitar mulai notice. Kemudian Mbak Hana minta tolong untuk mengusir ayam tersebut. Orang-orang mulai berusaha mengusir ayam tersebut sehingga keadaan menjadi chaos. Tanpa disadari, ayam tersebut malah berlari menuju ke Mbak Hana. Kemudian Mbak Hana berteriak-teriak. Nggak bisa Bu. Saya ngerasa ayamnya malah ke saya. Oke, sekarang relax dulu. Oke, nggak apa-apa, relax. Tarik nafas dari hidung, keluarkan lewat mulut.
Gimana? Apakah sudah mulai merasa tenang? Ya Bu, sudah Bu. Apakah Mbak Hana bisa melanjutkan terapinya kembali? Kalau berhenti di sini gimana Bu? Nggak apa-apa, kalau Mbak Hana sudah mulai merasa tidak kuat, kita berhenti di sini nggak apa-apa. Saya ngerasa saya nggak mampu Bu, masih sulit banget Bu. Oke, nggak apa-apa, relax aja dulu. Kalau Mbak Hana tidak mampu untuk melanjutkan sesi terapi hari ini, bisa kita lanjutkan kembali di lain hari. Oke, jadi kesimpulannya tadi Mbak Hana masih bisa mengatur tingkat kecemasan Mbak Hana ketika Mbak Hana bersama orang lain. Mbak Hana masih bisa memegang tangan orang lain. Meskipun ada ayam menghampiri, ternyata Mbak Hana masih bisa menahan rasa panik tersebut. Iya kan? Kemudian selanjutnya Mbak Hana masih merasa panik, merasa cemas ketika Mbak Hana sedang sendirian. Meskipun banyak orang, akan tetapi masalah yang ada di pikiran Mbak Hana itu malah menjadi lebih chaos, Iya Bu. sehingga Mbak Hana merasa takut dan cemas dan sampai tidak kuat akhirnya. Iya Bu, benar Bu. Oke, nggak apa-apa, relax dulu karena Mbak Hana sudah tidak kuat untuk melanjutkan sesi terapi selanjutnya. Bisa kita lanjutkan di lain hari. Berhubung hari ini sudah habis juga waktunya, jadi bagaimana? Ya Bu, tidak apa-apa Bu. Karena juga memang saya yang ternyata masih belum bisa mengendalikan diri saya. Oke, nanti bisa kita coba lagi di lain hari. Sampai saat ini Mbak Hana sudah hebat, Mbak Hana sudah bisa mengatur emosi, mengatur kecemasan Mbak Hana. Walaupun dengan bantuan harus ada orang lain. Oke, karena Mbak Hana sudah tidak mampu untuk melanjutkan sesi terapi kali ini, untuk hari ini kita bisa akhiri. Ya Mbak? Iya Bu. Nanti kalau Mbak Hana mau melanjutkan sesi terapi kembali, Mbak Hana bisa hubungi saya kembali. Iya Bu, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Hati-hati ya Mbak di jalan ya.